Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaulah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian karya-karya ajaib yang dikerjakan oleh Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis memanggil kedua muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Dikatakan bahwa pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Yesus meminta kepada kedua murid Yohanes untuk kembali dan mengatakan kepada Yohanes perihal apa yang telah mereka lihat dan mereka dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Melalui cerita yang diperdengarkan kepada kita sekalian hari ini, kita melihat kemahakuasaan Tuhan Allah hadir secara nyata di tengah kehidupan manusia melalui Kristus Sang Juru Selamat. Kedatangannya membawa kemenangan dalam segala hal. Ia datang untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Penderitaan umat manusia mengalami kesudahan di dalam Dia yang memberikan kemenangan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada masa-masa penantian ini, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk menelisik lebih jauh ke dalam sanubari kita sekalian. Adakah kita juga berusaha dari hari ke hari untuk datang kepadanya, membawa segala bentuk kelemahan manusiawi kita? Adakah kita meminta untuk disembuhkan dari kebutaan mata hati kita, yang mungkin terkadang tidak bisa melihat rahmat dan kebaikan Tuhan Allah? Adakah kita memohon untuk disembuhkan dari kelumpuhan kaki kita, yang terkadang enggan untuk melangkah pada jalan yang Tuhan sediakan? Adakah kita juga memohon untuk disembuhkan dari ketulian kita, yang terkadang seolah-olah tidak mendengar suara dan bimbingan Tuhan Allah? Dan siapkah kita membaharui diri menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi? Adakah kita telah menemukan sukacita di dalam Tuhan sebagai buah dari iman, kasih dan pengharapan yang telah kita bina dari hari ke hari? Mari kita terus-menerus membuka diri untuk mengalami kehadirannya yang menyelamatkan melalui setiap peristiwa dan pergumulan hidup yang sedang kita alami saat ini. Rasakan kehadirannya yang membuat kita tidak gentar menghadapi aneka tantangan hidup, sebab Ia datang membawa kabar sukacita
Dan setiap orang yang percaya dan tidak menolak kehadirannya tidak akan pernah kecewa, melainkan ganjarannya ialah menerima kebahagiaan kekal. Semoga para sahabat yang terkasih kita dimampukan untuk setia berjalan dalam terang iman. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.